Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami tinggikan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Bapa, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal 24 ayat 12 yang berkata demikian. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, salah satu tanda akhir zaman yang tercatat dalam firman Tuhan adalah kasih yang bertambah dingin. Kita sadari bahwa ada banyak kebencian yang melanda dunia saat ini. Suami membenci istri mereka, dan istri membenci suami mereka. Ada orang tua yang membenci anak-anaknya, dan ada anak-anak membenci orang tuanya. Kakak dan adik saling membenci. Yang membuat hati miris adalah adanya permusuhan di dalam hati terhadap orang-orang yang seharusnya dekat dengan mereka, yaitu keluarga. Kebencian tampaknya telah memenuhi dunia, hingga perang dan kekejaman telah menyebar kemana-mana. Apakah kita memiliki masalah dengan kebencian? Apakah kesulitan untuk mempraktikkan kebaikan dan pengampunan kepada orang lain? Orang-orang di antara kita yang jujur akan mengakui bahwa kita seringkali merasa lebih mudah untuk benci terhadap orang lain daripada mengasihi berbuat baik. Bagaimanapun juga, kita harus mengatasi masalah kebencian dan menggantikan permusuhan dengan kasih sebagai obat penawar, atau kebencian akan runtuh dan menimbun kita. Inti kekristenan dibangun di atas kasih. Inti dari kekristenan adalah penegasan bahwa Allah mengasihi manusia. Allah meminta anak-anaknya mengasihi Dia dengan sepenuh hati dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Tuhan Yesus meringkas pengajaran Musa dan para nabi ke dalam dua perintah yang luar biasa. Dalam Injil Matius 22 ayat 35-40 yang mengatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dari pemurnian semua ajaran di dalam perjanjian lama ini, kita mempelajari tiga kebenaran yang luar biasa. Yang pertama, kewajiban utama kita adalah mengasihi Allah dengan segenap hati dan kekuatan. Yang kedua, kewajiban kedua adalah mengasihi diri sendiri secara tepat
sehingga kita memiliki ukuran yang tepat untuk mengasihi sesama kita. Yang ketiga, kewajiban yang ketiga adalah mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Perintah untuk mempraktikkan kasih di dalam dunia yang penuh kebencian ini jelas sekali. Kita harus mengasihi Allah, diri sendiri, dan orang lain. Kita harus mengasihi orang lain sekalipun mereka tidak menyenangkan. Kita bahkan harus mengasihi orang-orang yang tidak kita sukai. Bagaimana mewujudkannya? Firman Tuhan menyatakan bahwa Allah tidak hanya menuntut kita untuk mengasihi, tetapi Ia juga memberikan kesanggupan dan kecenderungan hati untuk mengasihi. Dalam 1 Yohanes pasal 4, ayat 8 sampai ayat yang ke-10 mengatakan, "Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita." Allah adalah kasih. Allah telah menunjukkan kasih-Nya terhadap orang-orang yang tidak layak dikasihi melalui pemberian putranya Yesus Kristus. Karena Allah mengasihi kita, Rasul Yohanes menyatakan bahwa kita diwajibkan dan dimampukan untuk saling mengasihi. Allah tidak berharap kita mengasihi dengan kekuatan manusia saja, karena kasih manusia semu dan tidak murni, selalu memiliki kecenderungan untuk memenuhi keinginannya. Ia menempatkan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya untuk memampukan kita mengasihi Allah dengan segenap hati, mengasihi diri kita sendiri dengan tepat, dan mengasihi satu sama lain seperti terhadap diri sendiri. Dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 14 mengatakan, "Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan." Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam dunia yang semakin dikuasai oleh ego, kepentingan diri, dan ketidakpedulian, kasih bukan hanya menjadi kebutuhan, tetapi menjadi terang yang harus menyala untuk menerangi kegelapan zaman. Kasih adalah satu-satunya kekuatan yang mampu mengatasi kebencian, membungkam permusuhan, menyembuhkan luka-luka relasi, dan membangun kembali hubungan yang telah hancur oleh dosa. Kita tidak bisa menanti dunia berubah lebih dulu untuk kemudian kita belajar mengasihi. Justru kitalah anak-anak terang, murid-murid Yesus yang harus memulai terlebih dahulu. Dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 35, Yesus berkata bahwa dunia akan mengenal kita sebagai murid-muridnya, bukan karena kemampuan kita berteologi, bukan karena ibadah kita yang rutin, tetapi karena kasih kita satu terhadap yang lain. Artinya kasih bukan sekedar teori, bukan hanya semangat Natal, bukan juga soal hanya bersikap baik kepada mereka yang baik kepada kita. Kasih yang sejati adalah kasih yang memilih tetap mengampuni saat hati dilukai, tetap memberi walau tak dihargai, tetap mengulurkan tangan meski ditolak, tetap berharap bagi yang mengecewakan. Inilah kasih Kristus, kasih yang menembus batas kenyamanan, kasih yang memberi tanpa pamrih, kasih yang tetap memilih setia walau disakiti. Namun, mari kita juga bersikap jujur, mengasihi dalam dunia yang dingin dan penuh kebencian seperti sekarang ini bukan perkara mudah. Seringkali hati kita lelah, jiwa kita letih, dan daging kita enggan untuk berbuat kasih. Disinilah Roh Kudus menjadi jawaban dan penguat utama kita. Roh Kudus bukan hanya menuntun, tetapi juga memampukan kita untuk melakukan kasih, bahkan kepada mereka yang tidak layak menerimanya menurut standar dunia.
Kita tidak sedang berjalan sendiri dalam tugas besar ini, tetapi Allah menyertai kita dengan kuasa-Nya. Kita bisa mengasihi karena kasih itu lebih dulu dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus. Maka jangan menunggu dunia menjadi lebih baik untuk mulai mengasihi. Mulailah dengan langkah-langkah kecil yang konsisten. Belajar bersabar, menjadi pendengar yang baik, tidak cepat marah, tidak mendendam, memberi maaf sebelum diminta, dan menolong tanpa menuntut balas. Kasih bukan sekedar perasaan, tetapi tindakan nyata yang berakar dari iman dan ketaatan. Kasih adalah buah dari kehidupan yang tinggal di dalam Kristus. Dan bila kita terus melatih diri dalam kasih, kita sedang mempersiapkan diri menjadi saksi Kristus yang paling efektif dalam dunia yang sedang haus akan kehangatan kasih yang sejati. Biarlah kasih menjadi obat penawar dalam kehidupan dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan dan dapat dilakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal. Engkau Allah yang ajaib dan mulia. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini, yang mengingatkan kami, di tengah dunia yang semakin dingin oleh kebencian dan kepahitan, kami datang memohon pertolongan-Mu, agar hati kami tetap menyala oleh kasih-Mu. Ajarlah kami untuk tidak menanggapi kebencian dengan kebencian, tetapi untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, dan membalas kutuk dengan berkat. Tanamkan dalam hati kami kasih yang tulus, yang bukan berasal dari kekuatan kami sendiri, tetapi dari Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kami. Jadikan kami pembawa damai, pembawa terang, dan saluran kasih-Mu di tengah relasi keluarga, gereja, dan bermasyarakat. Penuhi hati kami dengan belas kasihan, pengampunan, dan kelemah lembutan, agar dalam setiap langkah hidup kami, dunia dapat melihat Kristus melalui kasih yang kami tunjukkan. Terima kasih ya Tuhan, buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami. Dan biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan, sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu ya Tuhan,
Berkati perekonomian mereka ya Bapa, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tugas tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada dalam jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.